Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan isinya sehingga pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah auditing lanjutan yang insya Allah akan kita diskusikan sebentar. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW atas seluruh perjuangan beliau dalam menegakkan Islam yang menjadi agama rahmatan lil alamin. Baik saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan kas dan seterkas dan juga prosedur pemeriksaan piutang. Nah, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali pada saudara untuk jangan lupa mengirimkan tugas RMK-nya sebagai tanda bahwa saudara telah membaca materi ini sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian saya harapnya ketika menonton video ini saudara memegang bukunya ya, yang kita gunakan itu adalah buku 1 edisi kelima yang ditulis oleh Profesor Sukrisno Agus ya, judulnya Auditing. Saudara memegang ini karena pada video ini saya akan lebih banyak mengarahkan saudara untuk melihat langsung ke bukunya ya, ke bukunya. Baik, kita mulai ya. Pertama ya, tentu kalau kita memeriksa laporan keuangan ya, maka hal pertama yang diperiksa itu tentu kas. Nah, kenapa kasnya ya? Yang diperiksa pertama karena dalam laporan posisi keuangan ya, kas itu berada di urutan paling atas pada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jadi kasnya posisinya paling atas dia di aset lancar ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas tentang risiko audit ya. Salah satu risiko audit itu adalah namanya risiko bawaan, yaitu suatu risiko di mana terdapat akun-akun tertentu yang memiliki risiko penyimpangan yang lebih tinggi daripada akun yang lain. Nah, akun yang dimaksud itu yang paling berisiko itu adalah akun kas. Ya, akun kas. Mengapa akun kas? Nah, ini kalau kita berbicara kas, maka tentu yang ada di gambaran saudara tentang kas adalah uang ya, atau tempat penyimpanan uang ya, namanya kas. Nanti dari istilah brankas mungkin ya, barangkali disingkat jadi kas ya, cash. Nah, gitu. Nah, apa sih itu pengertian kas ya? Menurut Profesor Sukrisno Agus ini, kas itu adalah alat pembayaran yang siap ya, yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Oke, sebelum saya lanjut, saudara, materi ini ada di bab 9 ya, dan bab 10. Jadi saudara silakan buka bukunya di bab 9. Nah, saya kembali ke pengertian kas itu, bahwa kas adalah alat pembayaran yang siap ya. Dia siap. Jadi kalau tidak siap berarti itu bukan kas namanya ya. Ya, jadi kas itu dia kapanpun kita menginginkan untuk pembayaran dia ada. Misalnya kita mau bayar tagihan ya, tagihan listrik misalnya. Begitu waktunya tiba, kita bayar tagihan ada. Itu namanya kas. Ada yang dipakai untuk membayar. Dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
Jadi itulah yang dimaksud kas. Jadi dia bebas ya. Jadi sifatnya kalau ada kegiatan perusahaan, nah kita ngambilnya dari kas. Makanya itu yang dimaksud dengan kas ya. Kayak gitu. Kemudian setara kas ya. Atau bank adalah sisa rekening giro ya, yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kegiatan perusahaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kas itu pada umumnya ada namanya cash di perusahaan ya, nah, namanya cash di bank. Nah, apa namanya? Itulah yang biasa dimaksud dengan setara kas. Ya, gitu. Nah, inilah yang harus diperiksa pertama ya, ketika kita turun mengaudit. Apa contoh kas ya, kas dan setara kas itu? Kalau kas itu ya uang ya, uang yang tersimpan di brankas perusahaan itu pada umumnya terdiri dari kas umum dan kas kecil ya. Kas kecil itu pada umumnya adalah memang uang yang disiapkan ya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan karena Anda sudah pasti paham, sudah di mata kuliah pengantar akuntansinya ya, Anda sudah mempelajari tentang kas kecil ya. Jadi itu kas yang memang dipersiapkan untuk digunakan dalam membiayai operasional ya, dan sifatnya nilainya kecil ya, sehingga disebut kas kecil. Sementara kalau kas umum itu kas yang tersimpan di brankas, biasanya jumlahnya besar ya. Nah, pada umumnya perusahaan itu memiliki kebijakan ya bahwa tidak boleh ada uang yang tersimpan di brankas itu selain uang kas kecil ya. Pada umumnya kebijakannya seperti itu ya. Perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang punya kebijakan bahwa tidak boleh ada uang yang tersimpan. Jadi kalau saya ada penerimaan, maka langsung di store di bank pada hari itu juga. Ya. Kecuali misalnya kalau penerimaannya pada hari Sabtu ya, di mana bank tutup, nah itu boleh ya, diperbolehkan. Tapi harus di store pada Senin pagi ya, Senin pagi. Nah inilah yang akan diperiksa sebenarnya. Apakah misalnya sementara akan kita bahas bagaimana proses pemerissaannya, apa yang perlu diperiksa dari kas ini. Kemudian contoh setara kas itu adalah rekening di bank. Itu contoh setara kas. Jadi perusahaan itu nyimpan uangnya itu pasti di bank ya. Nah itu juga harus diperiksa nanti. Kayak gitu. Kemudian setara kas yang lain itu seperti cek tunai ya. Cek tunai yang ada tersimpan di brankas dia disebut dengan setara kas. Ya, cek tunai itu biasanya perusahaan menerima pembayaran ya dalam bentuk cek ya, tapi belum dicairkan ya atau belum dipindah bukukan, dia masih tersimpan di brankas, maka itu juga disebut setara kas kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan pemeriksaan kas ini ya? Tujuan pemeriksaan kas itu adalah pertama ya, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas. Jadi kita memeriksa apakah perusahaan itu memiliki internal kontrol ya yang baik. Ya. Jadi itu yang pertama, itu tujuan pemeriksaannya. Kenapa? Karena kalau internal kontrol satu perusahaan bagus, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan kas itu kecil. Dan kalau terjadi itu bisa langsung diketahui oleh pihak perusahaan bahwa telah terjadi penyimpangan. Ya. Nah, tapi kalau dia lemah, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan itu tinggi. Nah ini makanya ini yang mau diperiksa. Ya itu tujuannya, mau memeriksa itu. Ini internal kontrol ya. Kontrol kasnya itu lemah, sedang atau kuat ya, atau kuat. Nah, karena tentu kalau kuat maka kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Nah, ini juga yang perlu diperiksa ini. Jadi pertanggal neraca itu kan tanggal 31 Desember. Ya, pasti. Nah, apakah
per tanggal 31 Desember itu, ya, anggaplah misalnya kan 2021, anggaplah 2020. Kita meriksa laporan keuangan 2020. Apakah per tanggal 31 Desember 2020 saldo yang tertulis di akun kas dan setara kasnya atau bank itu betul-betul ada? Ya. Betul ada itu uang. Nah, bagaimana cara membuktikan? Nah, sebentar kita bahas cara membuktikan. Ya, kayak gitu. Jadi kita ingin tahu bahwa uang itu memang benar-benar ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Ya. Ini tujuan yang ketiga. Kita memeriksa apakah memang terjadi transaksinya ya, atau itu hanya transaksi fiktif saja ya. Nah, ini yang perlu diperiksa karena bisa saja ya ada transaksi yang ternyata itu hanya fiktif saja ya, tidak terjadi ya, tapi dibuat seolah-olah terjadi dengan cara dibikinkan misalnya nota pembelian palsu ya, atau nota pengeluaran yang fiktif ya. Seperti itu tujuan ketiga. Kemudian tujuan keempat, untuk meriksa apakah sama transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas dan tidak ada yang dihilangkan ya. Jangan sampai ada nilai yang dihilangkan ya, ada transaksi yang dihilangkan. Misalnya ada penerimaan tapi tidak dicatat. Ini umum ya atau biasa terjadi. Ada penerimaan tapi tidak dicatat ya. Tidak dicatat tidak di jurnal ya, sehingga di sistem di pembukuan itu tidak ada keterangan tercatat. Ini paling rawan kalau misalnya dia direct selling ya atau penjualan langsung. Ini direct selling itu dan kontrol gudangnya tidak ketat. Ini rawan ya. Ini rawan. Makanya nanti mungkin pertemuan saja ada audit untuk persediaan ya, termasuk mengevaluasi internal kontrol yang ada di gudang penyimpanan. Kalau gudang penyimpanannya lemah, ya, apalagi kalau direct selling, maka kemungkinan terjadinya transaksi penjualan yang tidak dicatat itu besar, ya, jadi besar. Beda kalau misalnya dia non direct selling atau piutang ya, atau piutang. Jadi orang bayar piutang itu kecil kemungkinannya tidak dicatat, ya, karena kalau piutang itu kita bisa tagih dia dan kalau dia mengatakan saya sudah bayar itu bisa ketahuan, itu cepat ketahuan ya. Nah seperti itu. Kecuali kalau misalnya di piutang itu tidak ada pemeriksaan ketat terkait piutang dan kemudian dimasukkan ke cadangan kerugian piutang, nah, itu bisa terjadi. Tapi sebentar kita akan bahas itu. Kemudian tujuan keempat ya, kelima untuk meriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat ya, tidak ada kesalahan perhitungan tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah pos dan klasifikasi. Oke. Ini juga penting. Ini namanya kesalahan catat ya. Misalnya transaksinya 156.000 ya, tapi oleh bagian pembukanya ditulis 165.000 ya. Ini bisa juga salah catat ya. Ya. Ini itu tujuan yang keenam itu untuk memastikan itu bahwa sudah dicatat sesuai dengan transaksi ya. Kemudian tidak ada kesalahan perhitungan matematis ya. Anggaplah misalnya ada penjualan 5 unit ya dengan harga per unit 100.000. Ya, itu kan berarti 500.000 ya. Ternyata salah hitung. Ya. Dia hitungnya hanya 400.000. Nah, itu kan salah perhitungan namanya. Atau salah catat ya, seperti yang atau salah input. Salah input itu bisa jadi terjadi misalnya itu bukan jurnalnya ya, tapi di jurnal di akun itu ya. Di akun itu misalnya dia penjualan ya, tapi di inputnya di penerimaan piutang ya, itu kan salah ya. Nah itu tujuan untuk meriksa bahwa tidak terjadi kesalahan itu ya, kesalahan posting, kesalahan hitung, kesalahan catat dan lain-lain. Kemudian yang keenam untuk meriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada waktu yang tepat ya, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan ya. Nah karena prinsip pada akuntansi itu kan real time ya. Jadi begitu terjadi transaksi maka harus langsung dicatat ya, tidak ditunda-tunda ya. Misalnya transaksinya bulan 5, tapi dicatatnya bulan 6, itu
Itu tidak boleh ya. Itu melanggar standar akuntansi. Ya, namanya transaksi itu kalau dia tanggal hari ini terjadi transaksinya, maka ya paling lambat besoknya diposting lah, dicatat ya. Tidak menunggu pindah bulan baru, kecuali dia penyesuaian atau koreksi. Ya, tapi kalau real time itu tidak boleh ya. Nah, itu pun toleransinya misalnya hanya 1 hari. Anggaplah misalnya hari ini transaksinya, tapi karena banyak sekali yang mau diinput, akhirnya tertunda ke besok. Itu bisa. Tapi kalau tertundanya bulan depan, wah itu sudah tidak benar ya, seperti itu. Nah, kemudian ketujuh, untuk meriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan seterusnya. Ini juga penting ya, untuk meriksa bahwa apakah perusahaan itu punya kebijakan pembatasan ya, pembatasan penggunaan kas ya. Sehingga kalau ada yang melewati itu, tentu itu menjadi temuan ya. Kemudian untuk meriksa seandainya ada saldo kas dan setor kas dalam valuta asing ya. Kemudian apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs setengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Nah, ini juga penting ya. Misalnya kalau perusahaan itu ini seperti perusahaan travel ya. Perusahaan travel itu kan umumnya menggunakan falas ya, menggunakan valuta asing. Dia nyimpan falas ya, karena dia harus menyimpan falas itu untuk operasionalnya dia ya, operasionalnya dia, karena dia harus memberangkatkan misalnya turisnya itu ke luar negeri ya, makanya dia nyimpan falas. Nah, pada saat tanggal pembukuan ya, apakah falas itu telah dicatat sesuai dengan kurs setengah BI. Nah, jadi saudara ini harus memahami apa itu kurs setengah BI. Ya, kurs setengah BI itu adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namanya kurs setengah BI. Standar kurs itu mengacu ke situ. Ya, kalau kita mau mengkonversi rupiah ke dolar misalnya, yang dilihat itu bukan kurs jual atau bukan kurs beli, tapi yang dilihat itu kurs tengah ya. Itu pun harus dari Bank Indonesia. Nah, apakah falasnya itu telah dikonversikan sesuai dengan kurs yang berlaku atau yang ada di tanggal neraca ya, atau di tanggal 31 Desember ya, Desember 2000 ya, misalnya 2020. Dan kalau ternyata ada selisih kursnya ya, apakah dia selisih kurang atau selisih lebih, apakah itu sudah dikonversi ke laba rugi ya komprehensif tahun berjalan ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya kelebihannya, maka itu tentu menjadi menambah laba ya, menjadi pendapatan lain, pendapatan selisih kurs. Jadi menambah laba tahun berjalan. Tapi kalau ternyata dia selisih kurang, nah itu menjadi kerugian ya. Rugi tahun dia menjadi kerugian, menjadi mengurangi laba ya di tahun berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 9, untuk memeriksa apakah penyajian laporan posisi keuangan neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ya, tujuan pemeriksaan kas dan setor kas itu untuk memastikan bahwa apakah penyajiannya itu telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Tentu kalau bicara standar akuntansi keuangan itu, maka kita harus mengikut pada jenis perusahaannya ya. Di Indonesia ini ada 5 standar akuntansi keuangan, ini yang perlu Anda hafal ya. Nah, standar perusahaan yang diaudit itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Kalau misalnya dia perusahaannya go public, maka dia harus menggunakan PSAK IFRS ya. Tapi kalau dia perusahaannya etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dia menggunakan SAK etap. Kalau yang Anda audit itu instansi pemerintahan, maka menggunakan SAP. Kalau yang Anda audit itu perusahaan jenis UMKM, maka menggunakan SAK UMKM. Tapi kalau yang Anda audit itu perusahaan syariah, maka tentu menggunakan standar akuntansi syariah. Itu mencocokkannya ya, seperti itu. Nah, itu tadi ada 9 tujuan ya, pemeriksaan kas ya. Itu tadi tujuannya. Nah, sekarang kita bicara prosedur ya. Prosedur pemeriksaan kas. Nah, prosedur pemeriksaan kasnya ya, ini masih di bab 9. Silakan baca bukunya ya. Nah, saya membantu menjelaskan kepada Anda, tapi Anda harus buka sendiri bukunya ya. Jangan nonton video ini ya sambil bengong-bengong saja ya. Tapi tolong bukunya dibuka supaya Anda bisa lebih memahami.
Kemudian prosedur pemeriksaan kas ya. Yang pertama, Anda harus memahami dan mengevaluasi internal control ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi Anda harus mengevaluasi internal kontrolnya itu lemah, ya, sedang atau tinggi, ya. Anda harus memahami. Nah, untuk memahami itu, ya, Anda buatkan kuesioner, ya, namanya internal control kuesioner (ICQ). Anda buatkan kuesioner dan hasil dari kuesioner itu Anda buatkan flowchart ya, atau Anda buatkan narasi ya. Kemudian sebelumnya, kemudian setelah itu Anda menarik kesimpulan ya. Nah, kemudian kesimpulannya itu bisa baik ya, bisa sedang atau bisa lemah. Kemudian untuk membukti ya, jika disimpulkan sementara bahwa internal control sedang, auditor harus melakukan tes ketaatan ya, tes terhadap penerimaan pengurus untuk membuktikan apakah internal control berjalan efektif atau tidak. Ya setelah Anda membuat mengevaluasi internal controlnya baik, lemah atau sedang, maka Anda harus menguji ketaatan terhadap internal controlnya itu ya, dengan cara ya sampling ya. Anda sampling, itu Anda bisa lihat ya di prosedur sampling penerimaan kasnya. Ambil sampel bukti penerimaan kas bank secara random ya, semua bukti penerimaan kas yang berjumlah di atas 10 juta ditambah 10 penerimaan kas bank yang berjumlah di bawah 10 juta. Periksa apakah bukti penerimaan tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan berwenang, lengkap bukti pendukungnya, mencantumkan nomor perkiraan di dengan benar ya, periksa apakah posnya ke buku besar dan kasnya dan piutangnya dengan benar, tarik kesimpulan mengenai hasil ketaatan, pemeriksaan ketaatan. Nah, jadi terkait evaluasi internal control ini ada dua tahapan ya. Yang pertama, Anda mengevaluasi apakah internal controlnya itu baik, sedang atau lemah. Nah, setelah itu, dengan cara apa? Dengan cara membuat ICQ internal control questionnaire. Internal control questionnaire itu Anda bisa lihat di halaman di penyajian 91A. Itu contoh internal control questionnaire ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menguji internal controlnya itu perusahaan itu bagus atau tidak. Nah, setelah itu kita menguji ketaatan ya, namanya ya compliance test ya. Jadi compliance test itu menguji ketaatan terhadap SOP-nya ya. Apakah bagian bendahara atau bagian keuangan itu taat terhadap SOP-nya. SOP yang diterapkan terhadap internal control kasnya itu. Nah, caranya itu tadi. Jadi Anda lakukan sampling ya. Melakukan sampling secara random ya terhadap semua penerimaan kas yang berjumlah di atas 10 juta ditambah 10 penerimaan kas yang berjumlah di atas di bawah 10 juta. Itu prosedurnya. Setelah compliance test itu kita bisa mengetahui bahwa dia taat terhadap SOP ya, taat terhadap aturan. Sehingga kalau kita kita mendapatkan informasi bahwa ternyata satu dia SOP-nya bagus, dan yang kedua setelah kita melakukan pemeriksaan atas ketaatan ternyata dia taat terhadap aturan, maka kita bisa menyimpulkan kemungkinan penyimpangan terjadi itu sangat kecil. Sehingga kita bisa melakukan taksiran dalam mengambil sampel pengujian substantif nantinya itu banyak atau sedikit. Tentu kalau semakin baik internal kontrolnya, semakin taat dia terhadap internal control, maka ya kita tidak perlu melakukan sampling yang banyak terhadap kita tidak perlu mengujikan pengujian substansi yang lama terhadap kas ya. Sehingga kita bisa men-split waktu ke pengujian terhadap akun-akun yang lain ya. Tapi kalau dari hasil evaluasi internal control pertama kali internal controlnya lemah, apalagi tidak taat, wah, maka ini kemungkinan penyimpangannya tinggi, sehingga ketika melakukan audit substantif, pemeriksaan substansi terhadap kas, itu mesti mengambil sampel yang banyak, ya. Bahkan kalau Anda kira-kira bisa mengaudit seluruh kas itu, audit periksa saja semua ya. Semakin lemah dia dan semakin tidak taat dia
terhadap internal control, maka semakin banyak yang harus Anda periksa ya terhadap aku. Itu yang disebut dengan risiko bawaan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tadi ya prosedur pemeriksaan kas. Yang kedua, buat top schedule kas dan setter kas tanggal neraca ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat contohnya di gambar 94 ya. Sorry. 94 ini, 93. Oke, 94. Nah, contoh top schedule kas dan setter kas ya. Anda bisa buat seperti ini ya. Ini menurut buku ya. Ada penyesuaiannya, kemudian balance-nya apa namanya? Manajemen debit kredit ya, jumlah saldo penyesuaian dan keseimbangan barunya atau saldo barunya ya. Nah, itu yang kedua ya. Itu yang kedua ketika Anda lakukan pemeriksaan ya. Apakah terdapat misalnya koreksi-koreksi ya. Maksudnya itu top schedule itu apakah ada kas yang perlu dikoreksi. Nah, terkadang memang kalau kita turun mengaudit itu kita menemukan ternyata ada saldo kas yang perlu dikoreksi ya. Saya kasih contoh saja, misalnya kemarin saya ngaudit di salah satu kantor PDAM ya di Kalimantan. Nah, itu saya menemukan bahwa ternyata ada kesalahan penempatan kas ya. Jadi bukan kesalahan pencatatan ya, bukan kesalahan penempatan. Jadi gini, di kasusnya itu adalah ada saldo ada saldo kas, tapi nilainya sangat kecil ya, nilainya hanya aku tidak salah hanya tidak sampai 200.000. Jadi saya penasaran, kok ada kas yang nilainya 170. Jadi saya bertanya, ini kas apa? Dia jelaskan kasnya. Nah, setelah jelaskan saya tangkap bahwa ternyata itu bukan kas. Tidak boleh ditulis di kas. Kenapa? Karena ternyata itu adalah pengakuan pembayaran dari pelanggan, tapi oleh bank belum menerima uang itu. Oleh bank, sehingga bank tidak mencatatnya. Bank tidak mencatat, sehingga terjadi selisih, ya. Terjadi selisih di pembukuan karena bank tidak catat itu, dan saat dia melakukan rekonsiliasi, bank tidak mau mengakui karena memang uang itu belum masuk. Hanya pelanggannya ini mengatakan saya telah membayar, tapi banknya tidak uangnya tidak masuk di bank dan banknya tidak mengakui. Akhirnya setelah itu oleh bagian bendahara ya, bagian pembukuan, selisihnya itu ditulis di kas lain-lain, ya, kas lain-lain. Nah, itu kan hal yang tidak boleh ya, hal yang tidak boleh. Setelah saya periksa, saya koreksi, saya keluarkan kas itu. Jadi saya kembalikan dia ke piutang. Jadi piutangnya pelanggan itu muncul kembali, ya. Nah, saya bilang kalau dia pelanggannya komplain, ya suruh dia ke sini bawa bukti transaksinya dan bawa bukti pembayarannya di bank, ya. Kalau dia ke sini, suruh dia ke sini kalau dia komplain. Akhirnya ya itulah setelah dilakukan koreksi. Nah, itulah itu contoh top schedule kas ya dan setter kas. Kita melakukan koreksi-koreksi terhadap kas jika ada yang perlu dikoreksi ya. Kayak gitu. Nah, itu prosedur yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lakukan cash count ya, perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sudah tanggal neraca. Jadi ini lakukan cash count ya. Nah, cash count ini bisa kita uji kas kecil dan kas umumnya ya. Kita menguji kas kecilnya saja ya, karena biasanya kan perusahaan itu tidak punya kas umum ya. Perusahaan yang bagus itu tidak punya kas yang tersimpan banyak di berangkas. Biasanya karena kalau ada uangnya langsung masuk di bank. Makanya dihitung itu kas kecilnya, hitung saja ya. Jadi kalau misalnya menurut saldo per hari ini saldo kasnya ada berapa? Saldo kas kecilnya berapa? Kalau per hari ini 4 juta misalnya, ada sisa 4 juta, maka uang yang per hari ini itu juga harus 4 juta. Itu disebut dengan
perhitungan check count ya. Kemudian yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika mengaudit ya, bahwa kalau dia saldonya kas umum, kalau ternyata di neraca itu kas umum itu ada saldo, ya itu kan sulit lagi dibuktikan ya, sulit lagi dibuktikan bahwa memang ada saldo, karena kan neraca itu per tanggal 31 Desember ya, sementara kita ngauditnya itu ya paling bulan 2 atau bulan 3, paling cepat bulan 1 ngaudit. Nah, tentu uang yang ada di berangkas itu sudah bergeser ya, apakah bertambah atau berkurang ya. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah betul ada uang di tanggal 31 Desember, maka diminta cash of name-nya ya. Cash of name yang diminta, bukti perhitungan fisik uang, itu disebut cash of name. Disaksikan oleh kasir dan pejabat yang berwenang bahwa memang di tanggal 31 Desember itu ada uang di berangkas senilai sekian dengan rincian misalnya uang 100.000 sekali lembar, uang 50.000 sekali lembar, uang 20.000 sekali lembar, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan cash of name. Kemudian yang kelima, kirim konfirmasi seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Jadi auditor yang mengirimkan surat ya. Yang nomor 5 itu di prosedur pemeriksaan kas, auditor yang mengirimkan surat ke bank untuk bertanya apakah benar saldo rekening perusahaan itu per tanggal 31 Desember senilai sekian. Ya. Auditornya menurut bank pasti akan menjawab kalau auditornya minta. Bank akan mengirimkan bahwa memang pada saat tanggal segitu pada tanggal 30 Desember saldo rekening perusahaan A misalnya itu senilai sekian. Tinggal Anda cocokkan apakah menurut konfirmasi bank dengan menurut saldo neraca perusahaan itu sesuai atau tidak. Ini penting, itu sebenarnya konfirmasi bank ya. Nah, kemudian minta rekonsiliasi bank. Ya tadi nomor 6 ya. Minta rekonsiliasi bank dan lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut ya. Nah, Anda bisa lihat rekonsiliasi bank di gambar 95 ya. Itu contoh rekonsiliasi bank ya. Ini harusnya sudah Anda pelajari. Nah, oh ya, ini contoh berita cash of name, Anda bisa lihat di gambar 96. Itu contoh berita cash of name ya, yang saya maksud tadi. Jadi perhitungan fisiknya per tanggal 31 Januari, per tanggal 31 Desember ya. Itu ada perhitungannya uang 100.000 berapa lembar ya, uang 50.000 berapa lembar, dan lain-lain. Kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ya. Siapa pejabat berwenang yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab terhadap kas ya, itu harus bertanda tangan sebagai saksi. Nah, itulah yang diminta oleh auditor ya, untuk membuktikan bahwa apakah betul tanggal 30 Desember uang kasnya senilai itu. Kemudian gambar 95 ini itu adalah contoh rekonsiliasi bank. Kemudian nomor 8, review jawaban koperasi bank ya. Kemudian kita lihat saja Oke, saya kira itu ya. Yang lain ini bisa Anda baca. Nah, nomor 9 itu, nomor 10 itu persen transaksi sudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal pemeriksaan lapangan. Oke, seandainya ada saldo kas atau selamat atau uang hasil per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonfirmasi ke dalam rupiah. Nah, itu yang harus Anda periksa juga. Kemudian, ini juga periksa apakah penelitian kas dan di laporan posisi keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian terakhir buat kesimpulan ya mengenai hasil pemeriksaan kas ini. Anda silakan buat kesimpulan. Jadi kalau menurut kesimpulan Anda, setelah saya melakukan pemeriksaan kas ini, yang pertama internal kontrolnya bagus, yang kedua ketaatan terhadap internal kontrolnya bagus, yang ketiga setelah melakukan pengujian substansi tidak ditemukan adanya masalah dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir,
penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itu kesimpulan yang bisa Anda ambil yang kalau hasil pemeriksaan Anda bagus ya. Tapi kalau misalnya setelah Anda meriksa, Anda mendapati pertama internal kontrolnya lama, kemudian tidak taat, dan setelah Anda periksa, Anda menemukan banyak masalah ya, banyak masalah. Saya yakin itu, bukan yakin sih, ini dari hasil pengalaman saya mengaudit, saya belum pernah mendapati bahwa yang saya audit itu betul-betul tidak ada masalah dengan kas. Ya. Selalu saja ada masalah. Ya, seperti itu. Makanya ini harus kejilan Anda ngurai semua itu masalah apa. Saya kasih contoh saja. Kemarin itu waktu saya ngaudit, itu ada ternyata kas yang tidak tercatat. Ada uang tunai di berangkas, tapi ternyata uang tunai itu tidak dicatat di neraca. Tidak tercatat di neraca. Ketika saya tanya, kenapa uang tunai tidak tercatat di neraca? Dia jelaskan, rentet menjelaskan. Nah, kesimpulan saya sistem akuntansinya yang lemah, sistem akuntansinya yang tidak bagus, yang tidak sesuai standar akuntansi. Akhirnya saya memberikan saran untuk memperbaiki sistemnya, memperbaiki cara menjurnalnya, seperti itu. Itu kesimpulannya dari hasil pemeriksaan. Nah, tapi saya tidak menemukan adanya penyimpangan, karena itu lain cerita. Lain cerita kalau kalau sistemnya lemah, metode akuntansinya yang salah, dengan ada penyimpangan. Nah, itu lain cerita ya. Kalau sistem akuntansinya yang salah, terjadi kesalahan metode akuntansi ya, itu bisa dikasih perbaikan ya, perbaikan ya kalau memang aspek itunya. Tapi kalau ada penyimpangan, wah itu bisa berdampak pada hukum ya. Memang ada penyimpangan, apalagi kalau penyimpangannya material, itu bisa berdampak pada hukum. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan ya, Anda dalami kembali buku ini ya. Mungkin ada hal yang belum saya jelaskan ya. Silakan Anda baca. Oke, saya kira itu. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan piutang ya. Pemeriksaan piutang. Nah, ini kalau kita bicara piutang, maka piutang itu di posisi neraca ya, itu di urutan kedua setelah kas ya. Setelah kas itu piutang. Makanya yang diperiksa kedua itu adalah piutang. Nah, pada umumnya piutang itu dibagi menjadi piutang usaha dan piutang lain-lain. Ya, ini piutang ini ada di bab 10 ya. Silakan buka bab 10. Piutang usaha adalah piutang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Ini kalau dia perusahaan dagang ya. Oke. Piutang lain-lain adalah piutang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha. Nah, contoh dari perkara yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wisel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain dan lain-lain sebagainya. Nah, apa tujuan pemeriksaan piutang ini? Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik. Ini lagi-lagi kita bicara tentang internal kontrol ya. Apakah terdapat internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kasnya. Oke, ini lagi-lagi kita bicara tentang internal kontrol. Yang kedua, tujuan dari pemeriksaan piutang ini adalah yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas semua sudah dicatat secara akurat, ya sudah dicatat dengan baik, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi. Jelas ya. Kemudian untuk tiga, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas semuanya sudah dicatat pada periode yang tepat ya, atau cut off yang tepat. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa collectability ya. Kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts ya, penyelesaian piutang tak tertagih. Kita meriksa itu collectability. Collectability itu artinya kemungkinan tertagihnya piutang itu. Dan kita meriksa juga metode yang digunakan untuk penyisihan piutang. Konsisten tidak dengan kebijakan akuntansinya, konsisten tidak dari tahun ke tahun ya. Jangan sampai kebijakan penyelesaian piutang tak tertagih tahun sebelumnya itu berbeda dengan yang diaudit pada tahun berjalan ya. Kemudian jangan sampai juga berbeda dengan kebijakan akuntansi dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat ya,
yang timbul karena pendiskutian. Oke, untuk mengetahui apakah pendiskutian dalam evaluasi. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, apakah sudah sesuai dengan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ya, kayak gitu. Nah, kita masuk ke prosedur pemeriksaan ya. Pertama sama dengan yang tadi, yaitu memahami dan evaluasi internal kontrolnya, kemudian buat top schedule dan supporting schedule ya, perpiutang ini sama dengan tadi. Kemudian minta aging schedule dari piutang, aging piutangnya ya, aging piutangnya itu artinya lampiran piutang ya, lampiran piutang itu perlu karena kita akan melakukan konfirmasi piutang. Kemudian periksa matematika akurasinya ya, nomor 4 itu matematika akurasinya artinya perhitungan terhadap piutangnya sudah benar atau tidak. Kemudian tes cek umur piutang dari beberapa customer ya. Kita cek tes umur piutangnya ya. Tes umur piutang itu maksudnya, sebentar, saya jelaskan dulu. Pengecekan umur piutang usaha merupakan prosedur yang penting karena akan mempengaruhi penilaian cukup tidak penilaian piutang usaha tidak tertarik. Oke, jadi kalau kita buat penilaian piutang tertarik kan kita menentukan umur piutangnya dan persentase per umur piutang ya. Ya misalnya kalau umur piutangnya sudah 5 tahun ke atas itu persentasinya lebih tinggi ketimbang yang 4 tahun, lebih tinggi dari yang 3 tahun, yang 3 tahun lebih tinggi dari yang 2 tahun. Itu persentasinya semakin naik tahunnya semakin tinggi persentase tidak tertagih. Maka ketika kita melakukan tes umur kita itu, kita mau menguji apakah misalnya sudah benar ya pencatatan cadangan kerugiannya. Jangan sampai yang bersangkutan ini umur pitanya 3 tahun tapi dimasukkan di kategori 4 tahunnya. Itu yang perlu diperiksa. Kemudian selanjutnya ya, kirimkan konfirmasi piutang. Nah, konfirmasi piutang ini kita mengirimkan konfirmasi atau terjun langsung ke pelanggannya untuk mengetahui apakah benar dia punya piutang ya. Karena sampai perusahaan itu hanya salah-salah saja ya, hanya untuk menutupi misalnya ketidakseimbangan ya atau menutup selisih nilai, dia melakukan piutang pelanggan fiktif, masukkan pelanggan fiktif ya. Mungkin atau dia mau menaikkan pendapatan misalnya ya supaya seolah-olah pendapatannya tinggi, penjualannya bagus, supaya dapat bonus yang tinggi dia masukkan pelanggan fiktif ya. Pelanggan fiktif kan nanti dipikirnya masukkan saja pelanggan fiktif, toh nanti juga kita buat cadangan kerugian piutang ya kan begitu. Di tahun depan misalnya, biarlah tahun ini kita buat seolah-olah laba tinggi ya untuk dapat bonus. Nantilah di tahun depan kita hitungkan kembali di cadangan kerugian piutang. Itu bisa saja seperti itu. Sehingga kita perlu melakukan konfirmasi piutang ya. Konfirmasi piutang itu supaya kita sampling ya kan, tidak mungkin juga kalau didatangi satu-satu debiturnya ya atau pelanggannya. Ya, sampling saja dan ditanya apakah benar dia punya piutang di perusahaan ini dan berapa piutangnya. Itu sebenarnya konfirmasi piutang ya. Kita bisa tanya dia atau kita bisa kirimkan surat ya. Ini ada format suratnya di sini. Ya, bisa Anda ikuti ya. Oke, kemudian periksa dasar penentuannya, misalnya tulen rapat ya dan lain-lain sebagainya. Ini Anda bisa baca ya selanjutnya ya di buku ini. Silakan Anda dalami lagi. Saya kira itu yang cukup penting untuk Anda Anda pahami ya, yang cukup penting sehingga saya jelaskan itu. Ya, lain ini khususnya masalah flowchart ini Anda bisa jelaskan ya. Anda bisa pelajari sendiri. Oke. Kemudian terakhir sesi diskusi ya. Sesi diskusinya silakan Anda jawab pertanyaan pada bab 9 dan bab 10 ya. Anda jawab di idling ya. Idling itu sebagai tanda bahwa Anda betul-betul telah menyimak materi video ini dan telah membaca bukunya ya. Seperti itu. Kalau setelah diskusi itu ya, kalau kita ada punya waktu dan kesempatan, kita akhiri sisi perkuliahan ini melalui tatap muka langsung di ruang virtual Zoom ya. Demikian ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.